Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama kita bertiga. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Dimulai dari gua, Hafiz. Terus sebelah kiri gua ada siapa? Saiful Uyun, Panggungnya Alex, Bodo. Sebelah kanan gua. Yunas, panggil lagi Yunas ya. Nah, pada video kali ini gua bakal ngejelasin, gua bakal nanya-nanya. Gua bakal nanya-nanya nih, apa sih IDBH gitu? Terus ada konten apa aja di IDBH? Atau isinya tuh apa aja gitu? Mungkin bisa dimulai kali dari siapa aja yang mau jawab nih ya, TikToknya gitu aja ya enaknya. IDBH itu apa sih? Jadi DBH itu Indonesia Darurat Broken Home ya. Indonesia Darurat Broken Home itu apa sih? Komunitas. Sebenarnya awalnya dari akun, bukan dari hobi, dari akun. Tapi masuk hobi juga sih masuk. Tapi dari akun Instagram gitu ya. Berawal dari keresahan kawan-kawan, terus tentang fenomena broken home yang terjadi di sosial kemasyarakatan ya. Ternyata dekat dan kita namain darurat. Indonesia tuh darurat broken home ya, karena memang sekeliling kita pasti merasakan unsur-unsur broken home ya. Jadi orang-orang dekat kita akan kenal sama kejadian-kejadian broken home. Jadi familiar banget lah ya gitu. Nah, kita bikin komunitas ini. So, apa yang mau jadiin visi dan misinya ya? Visi misinya ya Visi Poya, visi misi Poya, pacarnya Khalifa. Ya gue nggak tahu deh tuh. Apaan tuh? Udah jangan dibahas. Ya, maksudnya ya nggak yang muluk-muluk gimana sih, yang jelas memutus mata rantai generasi broken home selanjutnya ke depan gitu ya. Dari tahun 90 itu, kalau tahun 90-an kalau dengar cerita-cerita orang tua kita itu gawat-gawat sih, sampai tingkat bunuh diri tuh banyak ya. Iya. Suicide gitu banyak banget. Terus yang overdosis gitu karena seorang anak nggak perhatikan orang tua gitu, dan orang tuanya berantem di rumah dan dia di luar jadi liar gitu di tahun 90-an. Nah, tahun 2000-an udah agak mending ya, karena sudah masuk era-era teknologi, ada Facebook, nanti ya ada Twitter, dan sampai sekarang ke Instagram, sampai ke Bigo, TikTok, Bigo Live. Jadi berangkat dari situ tuh, dari keresahan itu kita memutus mata rantai. Visinya itu misinya adalah ya ngebikin move on aja sih, kawan-kawan yang pernah atau sedang mengalami broken home gitu ya di rumah ya. Ya, terus kita memandang orientasinya dari visi misi itu ya, orientasinya kita lebih ke gerakan sih, lebih ke action gitu, lebih ke aksi. Karena host gue nih lagi makan kuaci terus nih. Nikmat banget Bang, asli. Ya, jadi kita lebih ke gerakan, lebih ke aksi. Udah banyak ya teman kawan-kawan, dan kita respect mereka sudah bikin webinar, seminar gitu tentang apa sih, Teori-teori lah ya. teori-teori gimana caranya move on dari broken home, terus analisa tentang broken home itu gimana gitu ya, tentang perceraian apa segala. Nah, kita lebih ke Aksinya. ya after dari teori tersebut. Artinya juga kan kalau lu punya misalnya lu udah punya bahannya nih, tapi kalau nggak lu apa-apain juga ya buat apa gitu. Yes, jadi so what gitu. Jadi so what next gitu kan? Apa yang selanjutnya? Ya udah, ngelakuin apa yang teori kita jalani tadi, misalnya move on dengan latihan. Apa sih biasanya kalau di psikologi gitu? Misalnya nih kayak lu pertama lu harus kenal diri lu sendiri. Mirroring ya. Sebelum lu menyelesaikan masalah lu nih, lu tahu nggak siapa diri lo gitu loh? Apa yang lo butuhkan? UMI. Iya, UMI. Siapa Jadi self communication ya. Dan akhirnya berdamai ke diri sendiri. Gimana sih cara latihan berdamai ke diri sendiri? Nah, Ya udah, kenali ya, misalnya banyak beribadah ya. Itu kan salah satu action kan? Salah satu action. Kenapa lu harus beribadah ya? Karena lu mengenal Tuhan dari diri lu, dan lu akan mengenal Tuhan lu, dan sebaliknya mengenal Tuhan lu dan lu akan mengenal diri lu gitu. Itu dari sisi
spiritual. Tapi kalau misalnya dari sisi keseharian ya gitu, ya lu ngaca tapi berdamai dengan diri sendiri tuh. Itu teori yang pernah gue denger sih. Tapi ya udah, kita ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kalau di DBH sendiri akhirnya kita kerucutkan jadinya, ya bisa nggak lu dalam keadaan tekanan tapi lu malah membahagiakan orang lain. Jangan melulu lu jadi pemeran utama tapi yang lu yang jadi sedih terusan gitu. Nangis boleh, jadi saat lu lagi ngalamin keadaan kayak gitu lu nangis boleh, lepas, tapi durasinya jangan lama-lama, jangan larut-larut ya. Gitu, langsung gerakin badan lu untuk hal yang positif gitu, langsung gerakin pemikiran lu ke arah yang positif setting gitu. Jadi kayak gitulah. Nah, lalu berangkat jadi komunitas. Gimana bang caranya masuk komunitas ini? Caranya ya sebenarnya DM aja, terus punya ide apa, terus mau cerita-cerita, mau sharing-sharing, ya boleh masuk aja, nanti dimasukin ke grup WhatsApp-nya ada kok. Gitu. Jadi kita udah ngelakuin nyari-nyari konten. Apa sih yang kita lakuin? Share your story. Kita ada punya program share your story. Ya, kita hunting story ke kawan-kawan yang broken home. Dia cerita untuk berbagi, tapi lebih ke sharing point sih gitu ya. Mungkin bisa lega dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Menginspirasi secara ya positif lah. Lu punya filter sendiri ya untuk menangkap satu konten gitu ya. Lu harus punya filter sendiri. Nah, selanjutnya kita berkolaborasi dengan banyak pihak lah, banyak orang gitu ya. Terus juga ngelakuin social action. Misalnya si A broken home, terus kita bantu secara treatment untuk ngelakuin apa? Ngelakuin aksi sosial yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia ngelakuin hal yang bermanfaat buat orang lain, tapi nanti inputnya akan berbalik ke dirinya sendiri gitu. Bahwa gue broken tapi gue bisa berguna buat orang lain, walaupun hal simple, sesimpel misalnya buang sampah sembarangan ya, orang yang buang sampah sembarangan ditegur, lu yang ngambil sampahnya, atau maksudnya ngebersihin sampah gitu, dari hal yang kayak gitu deh. Atau enggak lu ngebuat treatment, pasang aja di TikTok atau di Instagram something yang sesuatu yang itu lu share quotes kayak boleh kayak gitulah gitu. Atau enggak yang kayak berbagi makanan ke orang kurang mampu di jalanan gitu. Nah, itu kita lakuin hal-hal kayak gitulah. Nanti inputnya balik lagi ke anak tersebut gitu, ke kawan tersebut gitu. Ya, oke. Terus program-program apa aja nih yang udah dijalanin sama apa yang pengen rencanain ke depannya? Iya, program yang tadi yang gue sebutin, ngelakuin aksi sosial kemasyarakatan ya. Member kita juga yang baru beberapa bulan kemarin gabung, dia itu adalah pengawal ambulan gitu ya, Mas Resna namanya. Ya pengawal ambulan. Nanti kita juga akan ngajak kawan-kawan broken home sekali-sekali ikut ngerasain ngawal ambulan ya, ngawal orang yang kesulitan, sakit gitu ya, terus dibawa dari rumah ke rumah sakit dan sebaliknya dari rumah sakit jika orang tersebut meninggal ya bawa ke pemakaman gitu ya, untuk pengawalan ambulan gitu ya. Kita coba hal-hal yang kayak gitulah yang simple tapi ya lu tuh berguna buat society gitu. Ya enggak? Terus sejauh ini ada nggak sih karya-karya yang udah ada gitu loh, udah kebentuk? Oke, karya. Nah, kita bikin karya kan yang terdekat gini ya, yang terdekat untuk menyatukan kita semua apa sih? Dari karya seni. Nah, lebih kerucut lagi, seni musik. Kalau gue bilang sih seni musik, karena apapun agama lu, apapun suku lu kaya lu miskin, pasti semuanya senang sama musik ya. Senang sama musik gitu ya. Nah, kita bikin karya musik. Ya temanya nggak jauh-jauh dari keresahan broken home lah ya. Keresahan broken home lah ya. Itu judulnya Bersinar di Hari Depan. Itu ada di YouTube-nya Indonesia Darurat Broken Home. Dan bila semua benci diakhiri dengan sebuah jabatan.
Kini akhiri dengan sebuah jabat tangan. Ku yakin malaikat pun tersenyum melihat kita. Dan di Instagramnya banyak lah konten-kontennya ya. Dan itu kita berkolaborasi sama Mas Buluk Superglad Band ya, band popang ya, asal Jakarta. Tapi sama Mas Buluknya dia ngisi juga di situ gitu. Terus proses perkaranya juga itu tadi, kawan-kawan, ayo kita lupain masalah rumah tangga di rumah, masalah di rumah, kita bikin karya yuk, nulis Senang-senang lah ibaratnya. senang-senang kita nulis perasaan-perasaan kita untuk jadi lagu. Nah, dia ngasih lirik satu kalimat, dan yang lain ada kawan-kawan yang lain yang di yang nggak bisa hadir hari ini ya. Iya. Itu nyumbang sih untuk lagu tersebut, dan akhirnya dijadiin, dan ya enjoy di videonya ya. Ini mungkin ada di sini nih di YouTube-nya ada ada notification. Nah, kalau media sosial kita baru ini ya, baru Instagram sama YouTube. Instagram ini. Di mana? Mana ya dah? Gimana ya nanti? Taruh di layar intinya. Ada di layar nih Instagramnya @Indonesia_Broken_Home. YouTube-nya juga Indonesia_Broken_Home. Di ini ada nggak di Telegram? Misal, bang, gua nggak mau ikut komunitasnya, tapi gua mau cerita. Oke, ya. Bisa nggak? Oke. Kita terikat gak, Yun? Terikat gak? Nggak terikat ya. Jadi IDBH tuh akhirnya jadi komunitas kan ya. Kita bikin eventnya event ngegambar, event bikin lagu itu tadi. Terus tapi kita nggak terikat. Saat lu bisa mampir, saat kita ada event mampir, saat lu punya luang waktu untuk ngasih sharing, silahkan, monggo gitu ya. Kita itu aja sih, nggak terikat. Tapi kalau misalnya lu mau jadi sukarelawan untuk ngebantu kita itu dengan senang hati, dengan respectful, kita senang hati ngebuka pintu rumah kita yang insya Allah nggak broken home. Gitu. Jadi harapannya sebenarnya sih IDBH adalah second home ya, second family ya. Iya. Saat family lu nggak bobrok ya, kita buat rumah yang baik gitu, yang nggak bobrok gitu. Di sini tadi lu sebut ngobrok ya. Ya ngobrok. Kita mau bikin konten Namanya ngobrok. Ngobrolin broken home. Jadi itu tuh kontennya ya sebenarnya lebih ke ini sih ya. Salah satunya tuh reaksi video yang terjadi sama anak-anak broken home. Entah itu kekerasan dari orang tua kepada anaknya, atau bisa juga anaknya yang melakukan kekerasan. ya. Atau juga ngebahas tentang Tetangganya gitu ya. nggak tetangga dong. Terus ngebahas tentang gimana sih perjuangan lu selama lu lagi healing lah, itu kan memperjuangkan apa yang lagi sedang lu pengen lu gapai gitu. Yes. Walaupun lu jatuhnya no support sama sekali, kayak udah diri lu sendiri yang mensupport gitu. Sampai akhirnya lu sampai ke puncak tuh gimana caranya. Itu kita reaksi juga, kita ngobrolin juga, ngobrol-ngobrol santai. Atau bertukar pikiran sama teman-teman yang lain atau yang mungkin lebih ahlinya gitu di bidangnya kan. Ya. Kayak gitu. Nggak cuma video ya, updatean status juga lu capture, lu screenshot, kirim DM ke kita juga boleh, atau linknya aja boleh gitu. Lu juga boleh ngirim terus lu juga komentar Atau cerita lu gitu kan. nanti komentar lu atas konten tersebut kita komentarin lagi. Nanti kita dikomentarin sama siapa? Sama malaikat. Ya. Itulah yang penting kita bergerak baik lah. Kita rusuh, kita punya masa lalu yang kelam mungkin ya, cuma ya go straight forward gitu. Forward apa backward? Forward ya. Forward lah. Iya. Buat backward, buat mirroring boleh lah dikit. Cuma untuk ke depan ya kita Intinya tuh masa lalu tuh sebenarnya nggak ada yang buruk sebenarnya. bener. Itu tuh masa lalu yang buruk tuh Lagi nggak bakal lupa sih ya. nggak bakal lupa, itu sejarah jatuhnya lu. Kecuali lu amnesia gitu. Nah, sebenarnya gue punya prinsip gini buat teman-teman yang mungkin bisa dijadiin juga buat jadi salah satu mindset lah ya. Gini, yang namanya kebahagiaan
kesenangan itu diciptakan. Sedangkan yang namanya kesedihan itu ditimbulkan. Beda loh, lo menciptakan sama ditimbulkan. Ditimbulkan itu dengan kata lain ada sumbunya lah gitu, ada penyebabnya. Yang nggak ada diada-adain. Kayak gitu. Bisa jadi. Kayak lo misalnya kalau lagi overthinking, lo kan berarti menimbulkan kesedihan dong. Yes. Nah, kalau dengan itu sekarang lo gini, lo milih mau menciptakan atau mau menimbulkan. Cuman ada satu hal yang harus lo perlu tahu. Yang namanya kesenangan itu cuma sementara. Gitu loh. Lo mau sesenang apapun di satu hari ini, lo bisa jadi sedih cuma dalam waktu 10 menit ketika lo overthinking. Sekarang pilihannya di lo. Lo mau milih senang dengan menciptakan kesenangan sendiri, atau lo lebih baik menimbulkan sedih lo tapi lo terus-terusan larut gak mau bangkit gitu. Sekarang mau milih yang mana? Kayak gitu aja, lo balik lagi ke diri lo. Kalau lo ada kemampuan, semuanya bisa diatasin. Cuman pelan-pelan, step by step, gak bisa langsung instan gitu loh. Ini yang namanya hidup, berjuang, kita bersaing. Mau lu punya duit sebanyak apapun gitu, kenalan orang dalam sekuat apapun, cuman yang namanya semesta menyeleksi. Kalau emang bilang enggak, ya udah enggak. Lu nggak bisa memaksakan itu, lu tidak bisa memaksakan apa yang tidak bisa jadi kehendak lu gitu loh. Contohnya kayak lu lagi overthinking, lu bertanya kayak buat apa gue hidup gitu kan. Terus kenapa gue di lahir ini nggak sempurna? Kayak Safa yang bilang waktu itu di grup. Oh iya, kawan kita Safa. Ada salah satu member kita, Safa, dia perempuan, dan dia mengatakan gak ada satupun manusia yang sempurna gitu. Yang namanya lu lagi mental breakdown, lu lagi senang, itu semuanya proses. Ya selagi lu sedih, ya udah lu terima aja perasaannya gitu. Itu sama satu bagian dari proses untuk kedepannya. Karena lebih baik lu sakit tapi tetap bertumbuh dibanding sakitnya itu tetap dia lu, cuman lu nggak ngapa-ngapain, nggak berkembang sama sekali. Lebih baik begitu. Lebih baik ya lu sakit tapi lu bertumbuh gitu, berkembang, jadi lebih baik ke depannya. Jadi kayak apa ya, idola kita yang punya latar belakang broken home tapi sukses. Contohnya kayak gue punya Kurt Cobain, Nirvana, ya grunge. Ya itu, dia sakit masa kecilnya sebenarnya bahagia, tapi masa remajanya udah mulai nggak enak, nggak asik. Broken home, ya udah, dia tenggelam dalam musik, akhirnya jadi pengubah dunia musik di tahun 90-an lah gitu ya. Di album Nevermind itu, wih oke, dia ngerubah dunia lah gitu. Dunia jadi nge-grunge semua gitu, jadi nge-rock and roll semua gitu. Tapi mungkin yang nonton mikir, ya lu mah enak ngomong, tinggal ngomong. Gue yang ngelakuin susah. Oh iya. Coy, gue ngomong nggak asal ngomong. Kita di sini semua ngomong tuh nggak asal ngomong. Kita semua pernah ngerasain apa yang mungkin sedang lu rasain gitu. Jadi apa yang kita omong itu kita udah ngelewatin semuanya. Kita tuh udah, ya ibaratnya ya udah bisa berdamai lah sama masa lalu kita, sama diri kita sendiri gitu loh. Wih, kabut udah keren, Cok. Jadi tenang aja. Kalau emang lu ngerasa capek, ya lu istirahat. Jangan lu press terus-terusan. Lu tuh bukan robot. Lu tuh cuma manusia. Robot aja kalau dia ngelakuin sesuatu berlebihan, dia bakal overheat. Dia bakal rusak, bakal bisa meledak, apalagi manusia gitu loh. Yeah. Sekarang yang mengenal diri lo itu diri lo sendiri, bukan gua, bukan Bang Yunas, bukan Uyun, atau bukan teman-teman lo. Bahkan orang tua lo pun belum tentu tahu siapa diri lo gitu. Yang kenal ya diri lo sendiri. Sekarang apa yang lo butuhin cuma lo yang tahu. Sekarang gimana caranya lo memenuhi kebutuhan itu. Cara lo mencapai untuk apa, gimana ya, lo butuh sesuatu ya lo yang cari. Tapi kan gue sendirian Bang, gue nggak bisa gitu sendirian. Ya udah lo cari temen lo yang sesuai sama lo gitu loh. Cuman satu ya, lu nggak boleh bergantung sama orang lain. Iya. Oke, mungkin tadi percakapan terakhir kita buat video kali ini. Buat kalian yang mau gabung sama komunitas kami, boleh langsung DM aja ke akun Instagram Indonesia.home. Jangan lupa follow dan like juga postingan-postingan like and share di Instagram, dan jangan lupa juga like, comment dan subscribe YouTube-nya ya. Jadi udah kali ya, pamit ya. Pamit deh. Pamit ya. Pamit mau pulang. Oke, guys. Gua dari tadi ngapain? Oke.